Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hakikat penelitian pengembangan. Kelompok kami terdiri atas Anas Setia Wicaksono, Mailia Vinda Eklesia, dan juga Melisa Apriliani. Jadi, pada bagian yang pertama ini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Untuk pengertian dari penelitian dan juga pengembangan sendiri adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk. Dan pada proses tersebut umumnya disebut dengan R&D atau Research and Development. Nah, pada hal tersebut berkaitan dengan beberapa hal seperti produk yang akan dikembangkan, yang kedua pengembangan produk dari hasil temuan, yang ketiga pengujian produk yang akan digunakan, dan yang keempat revisi terhadap produk untuk memperbaiki produk dalam tahap pengujian. Penelitian pengembangan sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu diantaranya diutarakan menurut pandangan Van den Acker dan Blom pada tahun 1993. Menurut beliau, tujuan dari penelitian pengembangan sendiri terbagi atas dua, yaitu pengembangan prototip produk, dan yang kedua perumusan saran-saran metodologis untuk pendesainan dan juga evaluasi prototip produk tersebut. Dan yang kedua, terdapat tujuan menurut pandangan Sunarto pada tahun 2008. Menurut beliau, penelitian pengembangan adalah penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan prototip, desain, materi pembelajaran, media strategi, dan evaluasi pendidikan. Penelitian digunakan untuk memecahkan masalah praktis pada masalah di dunia pendidikan. Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian pengembangan adalah suatu proses untuk mengembangkan dan juga memvalidasi produk. Misalnya saja penerapannya dalam bidang pendidikan, yaitu proses dari penelitian dan pengembangan tersebut dapat menghasilkan beberapa produk untuk bahan ajar, misalnya saja bahan pelatihan untuk guru, materi belajar siswa, media belajar, dan juga sistem pengelolaan dalam pendidikan. Dan yang selanjutnya yaitu karakteristik penelitian pengembangan. Dan menurut pendapat yang diutarakan oleh Wayan pada tahun 2009, terdapat 4 karakteristik penelitian pengembangan, yaitu studying research finding, kedua developing the product, yang ketiga field testing, dan yang keempat revisi. Untuk poin yang pertama yaitu studying research finding, yaitu suatu masalah yang ingin dipecahkan dalam masalah nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran yang bisa dikatakan sebagai pertanggungjawaban profesional dan komitmen terhadap pemerolehan kualitas pembelajaran. Dan yang kedua, developing the product, yaitu suatu pengembangan model. Selain itu juga pendekatan dan juga metode pembelajaran serta media belajar yang tujuannya untuk menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Dan yang ketiga, field testing, yaitu suatu proses yang digunakan untuk memvalidasi yang dilakukan dengan tahapan seperti melalui uji ahli dan juga uji coba lapangan yang dilakukan untuk bertujuan agar produk yang dihasilkan benar-benar bermanfaat dan juga memiliki kualitas pembelajaran yang benar-benar baik. Proses pengembangan, validasi, dan juga uji lapangan tersebut dideskripsikan dengan sejelas-jelasnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Yang keempat, revising, yaitu proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan juga media pembelajaran yang didokumentasikan dengan rapi dan kemudian dilanjutkan dengan pelaporan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian sehingga mencerminkan keasliannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang topik dan fokus kajian. Penelitian dan pengembangan merupakan konsep yang relatif masih baru di bidang pendidikan. Ilmu pengetahuan dapat dianggap sebagai strategi mencari pengetahuan yang kurang lebih bersifat abstrak yang dinamakan teori. Sedangkan pengembangan adalah penerapan pengetahuan yang terorganisasi untuk membantu memecahkan masalah dalam masyarakat termasuk bidang pendidikan. Penelitian dalam bidang pendidikan pada umumnya jarang diarahkan pada pengembangan suatu produk, tetapi ditujukan untuk menemukan pengetahuan baru berkenaan dengan fenomena yang bersifat fundamental serta praktik-praktik pendidikan.
Penelitian dan pengembangan merupakan metode penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Sering dihadapi adanya kesenjangan antara hasil-hasil penelitian dasar maupun teoritis dengan penelitian terapan yang bersifat praktis. Nah, jadi kesenjangan ini dapat dihilangkan atau disambungkan dengan penelitian dan pengembangan. Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan, terdapat metode yang digunakan, yaitu metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimental. Selanjutnya adalah penelitian deskriptif. Digunakan dalam penelitian awal untuk menghimpun data tentang kondisi yang ada. Kondisi yang mencakup 1. Kondisi produk-produk yang sudah ada sebagai bahan perbandingan. Yang kedua, kondisi pihak pengguna dalam bidang misalnya sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, serta pengguna lainnya. Yang ketiga, kondisi faktor-faktor yang akan dihasilkan. Ini mencakup unsur pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, pengelolaan, dan lingkungan pendidikan di mana produk tersebut akan diterapkan. Yang selanjutnya adalah metode evaluatif. Digunakan untuk mengevaluasi dalam proses uji coba pengembangan suatu produk. Penelitian ini dikembangkan melalui serangkaian uji coba dan pada setiap kegiatan uji coba diadakan evaluasi, baik itu evaluasi hasil maupun evaluasi proses. Selanjutnya adalah metode eksperimen. Digunakan untuk menguji keampuhan dari produk yang dihasilkan. Walaupun dalam uji coba telah ada evaluasi, tetapi pengukuran dalam tahap uji coba pengembangan produk belum ada kelompok perbandingan. Dalam eksperimen telah diadakan pengukuran selain kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan acak atau random. Jadi penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau ingin menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Sedangkan pengembangan adalah proses atau cara yang dilakukan untuk mengembangkan suatu menjadi baik atau sempurna. Kalau arti penelitian dan arti pengembangan dikaitkan menjadi satu kata utuh, yaitu penelitian dan pengembangan, maka dapat kita artikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang telah dilakukan secara sistematis dan objektif yang disertai dengan kegiatan mengembangkan sebuah produk untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi. Selanjutnya ada banyak model penelitian pengembangan yang dapat kita gunakan. Namun pada pembahasan kali ini kita sedikit mengulas mengenai penelitian pengembangan dengan model Bob and Girl. Model penelitian ini meliputi 10 kegiatan. Yang pertama, studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini pengukuran kebutuhan, studi literatur, penelitian dalam skala kecil, dan pertimbangan-pertimbangan dari segi nilai. Adalah perencanaan penelitian. Menyusun rencana penelitian meliputi kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak dicapai dengan peneliti tersebut, desain atau langkah-langkah penelitian, kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas. Yang ketiga adalah pengembangan produk awal, pengembangan bahan pelajaran, proses pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Yang keempat adalah uji coba lapangan awal. Yang kelima adalah revisi hasil uji coba lapangan terbatas. Yang keenam, uji coba lapangan lebih luas. Dan yang ketujuh, revisi hasil uji lapangan. Yang kedelapan, uji kelayakan. Dan yang kesembilan, revisi hasil uji kelayakan. Dan yang terakhir adalah diseminasi dan sosialisasi produk akhir. Penelitian tindakan bertujuan untuk mengungkap penyebab masalah dan sekaligus memberikan langkah pemecahan terhadap masalah. Langkah-langkah pokok yang akan ditempuh akan membentuk suatu siklus sampai dirasakannya ada suatu perbaikan.
siklus pertama dan siklus-siklus berikutnya, yaitu yang pertama penetapan fokus masalah penelitian, yang kedua perencanaan tindakan perbaikan, yang ketiga pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi dan interpretasi, yang keempat analisis dan refleksi, dan yang terakhir adalah perencanaan tindak lanjut. Spesifikasi produk penelitian pengembangan. Hakikat penelitian pengembangan terletak pada produk yang dihasilkan serta efektivitas produk tersebut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Spesifikasi produk memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang karakteristik produk. Produk yang dihasilkan penelitian pengembangan dapat berupa model pembelajaran atau perangkat pembelajaran yang dapat membantu memecahkan masalah pembelajaran. Berikut beberapa produk penelitian pengembangan di bidang pendidikan. Yang pertama adalah alat peraga. Alat peraga merupakan piranti atau alat bantu yang biasanya digunakan untuk memeragakan sesuatu atau untuk menyampaikan atau menjelaskan materi pelajaran agar materi tersebut lebih mudah dipahami oleh siswa atau peserta didik. Dalam konteks pembelajaran, alat peraga ini memiliki fungsi merangsang minat belajar, mempermudah siswa memahami materi, merangsang daya kognitif, memperkuat ingatan jangka panjang siswa, dan menciptakan atmosfer belajar yang interaktif, komunikatif, dan aspiratif. Kedua, media pembelajaran elektronik. Media merupakan salah satu komponen yang memiliki pengaruh signifikan untuk meningkatkan proses dan hasil belajar. Meskipun demikian, media bukanlah tujuan dalam pembelajaran, melainkan alat bantu. Media pembelajaran elektronika dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu media dengar, media pandang, dan media dengar pandang. Yang ketiga, bahan ajar. Bahan ajar atau BA merupakan salah satu bagian integral dari keutuhan eksistensi pendidikan. Eksistensi bahan ajar sebagai bagian integral dalam sistem pendidikan dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Seifelbein dan Farrell di Chili, bahwa materi pelajaran atau bahan ajar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi siswa di kalangan keluarga ekonomi rendah. Bahan ajar dapat dimaknai sebagai bentuk bahan yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Bahan ajar yang dikembangkan dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru berpengaruh terhadap kualitas proses dan hasil belajar. Untuk itu, pengembangan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif diharapkan memberikan spirit belajar bagi siswa. Prosedur penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan memiliki prosedur tersendiri yang berbeda dengan jenis penelitian lainnya. Secara umum, penelitian pengembangan ini melibatkan berbagai pihak terkait, baik dengan para pakar atau ahli maupun pengguna produk. Menurut Burke dan Gall, 1983, ada 10 langkah dalam mengembangkan produk pembelajaran, yaitu yang pertama melakukan penelitian dan pengumpulan informasi atau Research and Information Collecting yang meliputi kajian pustaka dan pengamatan kelas. Kedua, menyusun perencanaan atau planning yang meliputi menentukan keterampilan, menentukan tujuan, menentukan urutan pembelajaran, dan uji coba pada skala kecil. Ketiga, mengembangkan bentuk produk awal. Kegiatan ini meliputi penyiapan materi pembelajaran seperti buku pegangan dan piranti penilaian atau evaluation device. Keempat, melakukan uji lapang tahap awal. Uji lapang ini dilaksanakan pada 2-3 sekolah dengan menggunakan 6-12 subjek. Pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dan angket. Kelima, melakukan revisi terhadap produk. Revisi ini dilakukan atas dasar masukan yang diperoleh pada uji lapang tahap awal. Keenam, melakukan uji lapang utama. Uji lapang ini dilakukan pada 5-10 sekolah dengan 30-100 subjek. Data kuantitatif terhadap performansi subjek dari sebelum dan sesudah pembelajaran dikumpulkan.
Hasilnya dievaluasi dengan mengacu pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya, hasil tersebut dikomparasi dengan data kelompok kontrol. Ketujuh, melakukan revisi terhadap produk operasional. Revisi ini dilakukan atas dasar masukan dari hasil tes lapangan utama. 8. Melakukan uji lapang operasional. Hal ini dilakukan pada 30 sekolah dengan subjek berjumlah antara 40 sampai dengan 100. Pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dan angket. 9. Merevisi produk akhir. Revisi ini dilakukan atas dasar masukan dari hasil tes uji lapang operasional. Tahap terakhir adalah melakukan diseminasi dan implementasi produk. Hal ini dapat dilakukan melalui pelaporan, penyebarluasan produk, melalui pertemuan dan jurnal ilmiah, serta bekerja sama dengan penerbit yang diasumsikan memberikan sumbangan komersial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penjelasan yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.